Letak geografis kerajaan dan kehidupan politik kerajaan Kutai. Pusat kerajaan Kutai terletak di daerah Muarrakaman di tepi Sungai Mahakam, namun wilayah kekuasaannya cukup luas, yakni mencakup hampir seluruh Kalimantan Timur. Adapun raja-raja yang pernah memimpin Kutai yakni Kudungga. Kudungga merupakan pendiri kerajaan Kutai. Kudungga awalnya merupakan seorang kepala suku. Dilihat dari namanya, Kudungga masih menggunakan nama lokal yang tidak berbau India. Oleh sebab itu, para ahli berpendapat saat Kudungga menjadi raja, pengaruh agama Hindu baru mulai masuk ke Nusantara. Kudungga kemudian mewarisi tahta kepada keturunannya. Yang kedua adalah Raja Aswawarman. Kudungga mempunyai putra bernama Aswawarman yang menjadi raja. Dalam Yupa ia disebut sebagai Dewa Aseman atau Dewa Matahari dan memiliki julukan Wamsakerta atau pembentuk keluarga dinasti Hindu. Alasannya adalah karena Aswawarman diperkirakan merupakan raja pertama yang telah menganut agama Hindu saat ia memimpin. Beberapa ahli mengatakan bahwa saat Kudungga memimpin, ia belum menganut agama Hindu. Saat itu ia masih berperan sebagai kepala suku yang pada akhirnya mempunyai keturunan sebagai raja-raja Kutai. Di masa pemerintahan Aswawarman, kerajaan Kutai mulai memperluas wilayahnya. Aswawarman memiliki 3 orang putra, salah satunya adalah Mulawarman. Raja Mulawarman merupakan raja terbesar dari Kutai. Kerajaan Kutai berada pada puncak kejayaannya di masa sang raja. Wilayah kekuasaan kerajaan Kutai meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Saat itu rakyat Kutai diketahui hidup sejahtera dan makmur. Kehidupan ekonomi, kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam, sehingga masyarakatnya banyak berpencarian di bidang pertanian. Selain pertanian, mereka juga melakukan perdagangan, bahkan diperkirakan sudah terjadi hubungan dagang dengan bangsa luar. Sebab jika dilihat dari letak geografisnya, kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Cina dan India. Jalur perdagangan internasional dari India melewati Selat Makassar, terus ke Filipina dan sampai ke Cina. Dalam pelayarannya, para pedagang diperkirakan singgah terlebih dahulu di Kutai. Oleh sebab itu, Kutai semakin ramai dan rakyat hidup makmur. Sosial budaya dan peninggalan kerajaan Kutai. Kehidupan sosial pada kerajaan Kutai dijalankan dengan tertata, serta berjalan dengan tertib dan teratur. Selain itu, rakyat kerajaan Kutai juga mempunyai kemampuan beradaptasi dengan budaya luar, yakni dengan India, serta kehidupan sosialnya mengikuti perubahan zaman namun tetap mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat. Kehidupan budaya pada kerajaan Kutai telah cukup maju dan dibuktikan dengan adanya upacara Pratyastoma atau pemberkatan bagi pemeluk agama Hindu. Tarumanegara berasal dari 2 kata, yaitu tarum dan nagara. Tarum merupakan nama sebuah sungai di Jawa Barat, yakni Citarum, sementara negara berarti sebuah kerajaan. Keberadaan kerajaan Tarumanegara dibuktikan dari penemuan kompleks percandian Batujaya dan Cibuaya di muara Sungai Citarum. Salah satu sumber sejarah yang mengungkap bagaimana kehidupan politik di kerajaan Tarumanegara adalah naskah Wangsakerta. Di dalam naskah ini memuat nama raja-raja Tarumanegara yang jumlahnya dari berdiri hingga runtuh mencapai 12 raja. Memang belum ada bukti yang menyebutkan siapa pendiri kerajaan Tarumanegara. Namun pada naskah Wangsakerta disebutkan bahwa raja pertama Tarumanegara bernama Jayasinggawarman. Namun banyak para pakar meragukan isi naskah tersebut. Menurut naskah Wangsakerta, kerajaan Tarumanegara didirikan pada tahun 258 Masehi oleh Jayasinggawarman. Raja pertama ini kemudian digantikan oleh putranya bernama Darmayawarman. Ia memerintah dari tahun 382 hingga 395 Masehi. Makam Jayasinggawarman dipusarkan di tepi Kali Gomati, sementara Darmayawarman di tepi Kali Candrabaga. Raja ketiga sekaligus raja terkenal kerajaan Tarumanegara bernama Purnawarman. Berdasarkan isi prasasti Tugu, pada masa pemerintahan Raja Purnawarman sering terjadi bencana alam berupa banjir. Maka dari itu, beliau memerintahkan untuk menggali sungai Candrabaga dan Gomati sepanjang 12 km atau 6.112 tombak.
Penggalian kedua sungai ini dilakukan setelah 22 tahun masa pemerintahan Purnawarman. Selain menghindari banjir, tujuan penggalian dua sungai yaitu untuk mengatasi kekeringan saat musim kemarau. Kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Tarumanegara mengandalkan pertanian dan perdagangan. Hal ini dibuktikan dari isi prasasti Tugu mengenai penggalian Sungai Candrabaga dan Gomati. Penggalian kedua sungai ini merupakan bukti bahwasannya selain untuk menghindari banjir, tujuannya juga digunakan untuk kegiatan irigasi pertanian. Maka dapat kita analisis bahwa kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara mengandalkan pertanian. Gambaran bagaimana kehidupan ekonomi di Kerajaan Tarumanegara dapat diketahui juga dari catatan Fa Hien atau pedagang Tiongkok. Dalam catatannya, disebutkan bahwa masyarakat di Kerajaan Tarumanegara memiliki mata pencaharian sebagai petani, peternak, pemburu, binatang, dan pedagang. Beberapa komoditas perdagangan di kerajaan ini seperti perak, kulit penyu, dan cula badak. Kehidupan agama Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu bercorak Wisnu. Artinya mayoritas masyarakat di Kerajaan Tarumanegara beragama Hindu. Namun ada juga yang beragama Buddha dan kepercayaan animisme. Dasar dari pendapat tersebut yaitu berita Fa Hien dalam bukunya berjudul Fa Kao Chi. Dijelaskan bahwa pada tahun 414 Masehi di Yepoti atau Jawa Tuipa, ia menjumpai sedikit masyarakat yang beragama Buddha. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara sudah teratur rapi. Hal ini terlihat dari upaya Raja Purnawarman yang terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Raja Purnawarman juga sangat memperhatikan kedudukan kaum Brahmana yang dianggap penting dalam melaksanakan setiap upacara korban yang dilaksanakan di kerajaan sebagai tanda penghormatan kepada para dewa. Kehidupan budaya Kerajaan Tarumanegara dilihat dari teknik dan cara penulisan huruf-huruf dari prasasti yang ditemukan sebagai tanda bukti kebesaran Kerajaan Tarumanegara, dapat diketahui bahwa tingkat kebudayaan masyarakat pada saat itu sudah tinggi. Selain sebagai peninggalan budaya, keberadaan prasasti-prasasti tersebut menunjukkan telah berkembangnya kebudayaan tulis-menulis di Kerajaan Tarumanegara. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara. 1. Prasasti Tugu. 2. Prasasti Kebon Kopi. 3. Prasasti Cidang Hiang atau Lebak. 4. Prasasti Jambu. 5. Prasasti Ciaruteun. 6. Prasasti Pasir Awi. 7. Prasasti Muara Ciampea. Letak geografis dan kehidupan politik Kerajaan Kalingga atau Holing. Kerajaan Kalingga atau Holing terletak di Jawa Tengah sekitaran Blon, Cepu, Jepara. Kehidupan politik kerajaan ini sangat tertata, apalagi diperintah oleh ratu yang sangat adil, lagi bijaksana, yaitu Ratu Sima. Ia terkenal tegas dan pemberani, meskipun perempuan. Kehidupan ekonomi. Perekonomian Kerajaan Kalingga bertumpu pada sektor perdagangan dan pertanian. Letaknya yang dekat dengan pesisir pantai utara Jawa Tengah menyebabkan Kalingga mudah diakses oleh pedagang luar negeri. Kalingga merupakan daerah penghasil kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading gajah untuk dijual. Sementara pedalaman yang subur dimanfaatkan petani untuk mengembangkan pertanian. Hasil-hasil pertanian diperjualbelikan adalah beras dan minuman. Penduduk Kalingga dikenal pandai membuat minuman yang berasal dari bunga kelapa dan bunga aren. Dari hasil perdagangan dan pertanian tersebut, penduduk Kalingga hidup makmur. Kehidupan agama. Kerajaan Kalingga merupakan pusat agama Buddha di Jawa. Ajaran Buddha yang berkembang di Kerajaan Kalingga merupakan ajaran Buddha Hinayana pada tahun 664.
seorang pendeta Buddha dari Cina bernama Huingning mengunjungi kerajaan Kalingga. Beliau datang untuk menerjemahkan naskah terkenal agama Buddha Hinayana dari bahasa Sanskerta dalam bahasa Cina. Usaha yang dilakukan oleh Huingning dibantu oleh seorang pendeta Buddha dari Jawa yang bernama Janabhadra. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Kalingga. Penduduk Kalingga hidup dengan teratur. Ketertiban dan ketentraman sosial di Kalingga dapat berjalan dengan baik berkat kepemimpinan Ratu Sima yang tegas dan bijaksana dalam menjalankan hukum dan pemerintahan. Dalam penegakan hukum, Ratu Sima tidak membedakan antara rakyat dengan anggota kerabatnya sendiri. Berita mengenai ketegasan hukum Ratu Sima pernah didengar oleh Raja Tasi. Tasi adalah sebutan Cina untuk kaum Muslim Arab dan Persia. Raja Tasih lalu menguji kebenaran kabar tersebut. Dia memerintahkan anak buahnya untuk meletakkan satu kantong emas di jalan wilayah kerajaan Ratu Sima. Selama 3 tahun kantong itu dibiarkan tergeletak di jalan dan tidak seorang pun berani menyentuh. Setiap orang melewati kantong emas itu berusaha menyingkir. Peninggalan-peninggalan Kerajaan Kalingga. Berikut adalah berbagai peninggalan dan sumber sejarah yang dapat dicermati. Prasasti Tukmas. Prasasti ini ditemukan di lereng barat Gunung Merapi, di Dusun Dekawu, Desa Lebak, Kecamatan Gerabang, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti Sojomerto ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Diperkirakan prasasti ini telah ada sejak abad ke-7 Masehi. Candi Angin. Candi Angin ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Candi Bubrah. Candi Bubrah merupakan salah satu candi Buddha yang berada dalam kompleks Candi Prambanan. Candi ini ditemukan di Dukuh Bener, Desa Bugizan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Demikian presentasi dari kelompok 1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.